dikit. Siapa ya? Postman. Hah? Postman siapa? Postman, podcast TIS Mengajar. Dalam pendidikan, membangun masa depan. Halo Sobat Sekolah, kembali lagi di Postman, podcast TIS Mengajar, memperdalam pendidikan, membangun masa depan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Sobat Koala menonton video ini. Perkenalkan, saya Rafli Hibriansyah Siregar, atau biasa dipanggil Rafli. Pada kali ini saya akan membawakan perbincangan episode Postman, dan saya di sini bersama Kak Rais dari Satuan Penegak Disiplin Politeknik Statistika STIS. Ya, ini Kak Rais, ini dari Satuan SPD ya. Saya sempat self aware sama Kak Rais, tapi saya nanya ini kuku digunting apa rambut dicukur gini. Nah, kita podcast kali ini akan membahas topik tentang kedisiplinan eks pendidikan. Karena ada sumber dari Satuan Penegak Disiplin sendiri. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu nggak sih kesibukan dari komandan SPD kita. Kak, kalau boleh tahu kesibukan kakak ini belakangan ini apa nih Kak? Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu ya ke teman-teman STIS Mengajar yang udah ngundang kami dari SPD untuk berdiskusi lah tentang kedisiplinan juga pendidikan. Kalau untuk kesibukan ya, untuk akhir-akhir ini sebenarnya karena udah tingkat 4, jadi kebanyakan sih ngerjain skripsi gitu. Jadi ya paling ngerjain revisi-revisi habis seminar, terus membersamai teman-teman di SPD juga dalam penegakan kedisiplinan. Dan yang paling penting karena udah tingkat 4, jadi menikmati sisa-sisa waktu di Jakarta nih sebelum penempatan. Menikmati waktu ya, karena sebenarnya udah gak di Jakarta lagi. Iya. Kalau ke Mako masih sering gak nih Kak? Waduh, kalau itu kayaknya masih sering sih. Soalnya ya ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman. Iya, benar. Jadi kakak ini udah tingkat 4 dan sudah mulai sibuk menyusun skripsi, tapi tetap menjalankan tugasnya sebagai komandan SPD, sering ke Mako dan memantau mungkin ya adik kelas yang SPD. Oke, kalau gitu kita langsung saja mulai ke pertanyaannya. Oke, boleh. Untuk yang pertanyaan pertama nih, kita mulai dari hal yang dasar-dasar dulu. Saya mau tanya kakak tentang definisi kedisiplinan secara umum itu apa sih Kak? Dan kenapa itu kesannya penting untuk beberapa aspek kehidupan, seperti misalnya pendidikan atau belajar gitu, atau bahkan pertemanan juga butuh gitu. Oke, pertanyaannya sungguh bagus ya kalau kita perhatikan. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara mengenai kedisiplinan, biasanya kita hanya memahami dalam artian sempit. Karena kan biasanya kita lihatnya itu kalau kedisiplinan kita bicara dengan waktu lah gitu, gimana apakah kita tepat waktu atau enggak. Tapi sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam lagi, itu enggak sesempit itu gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai kedisiplinan, mungkin kita coba lihat dari kata dasarnya itu disiplin, dimana kalau kita lihat definisinya itu artinya taat atau patuh terhadap aturan atau kesepakatan yang telah disepakati. Nah, jadi sebenarnya pada dasarnya kedisiplinan ini kalau saya memaknainya itu sebagai suatu perilaku dari seorang yang taat terhadap aturan atau kesepakatan yang telah disepakati tersebut. Nah, kayak gitu. Nah, terus tadi ditanyain pentingnya kedisiplinan ya kalau nggak salah itu. Iya, itu aspek kehidupan. Oke, nah ya. Sebenarnya kalau kedisiplinan di aspek kehidupan ini banyak nih sebenarnya manfaatnya. Jadi yang pertama itu kita bisa memiliki manajemen waktu yang baik. Kemudian yang kedua kita juga bisa lebih konsisten. Dan yang ketiga kita itu bisa lebih menghargai ke orang lain gitu. Sehingga nanti bisa tercipta suatu lingkungan yang lebih kondusif dan juga harmonis. Oh gitu ya. Jadi kalau dari saya dapat nih itu ada semacam kesepakatan gitu ya. Iya betul. Jadi udah disepakati dan kita menjalankan kesepakatan untuk menjadi disiplin tersebut. Betul. Bahkan sampai untuk ke tingkat menciptakan suatu kondisi lingkungan yang istilahnya kita tuju gitu. Iya betul, yang harmonis lah. Harmonis ya. Jadi bisa sampai sedalam itu disiplin, tidak hanya seperti mengatur waktu atau mengatur kegiatan gitu ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, ini kita sama-sama mahasiswa Politeknik Statistika STIS ya, dan di posan ini ada namanya Perdir, Peraturan Direktur. Dan itu sebenarnya Perdir itu mengatur beberapa aspek karakter kan. Betul. Seperti kemandirian, tanggung jawab yang perlu, dan kita juga profesional, integritas dan amanah. Dan kenapa yang dibentuk organisasi itu satuan penegak disiplin itu kan ada mandiri, kenapa nggak satuan penegak mandiri atau satuan penegak tanggung jawab, kenapa harus disiplin gitu Kak? Oke. Ya sebenarnya kalau kita lihat ya di Perdir itu memang banyak
nilai-nilai kebaikan yang memang ada di situ gitu. Di antaranya tadi ada kemandirian, kemudian ada tanggung jawab, ada juga sopan santun dan lain sebagainya gitu. Terus kenapa sih kita memilih nama Satuan Penegak Disiplin? Yang artinya kita fokus ke disiplin gitu. Kalau saya teman-teman ngobrol-ngobrol dengan saya, biasanya saya guyon kalau itu kenapa disebut Satuan Penegak Disiplin, bukan Satuan Penegak Sopan Santun gitu. Soalnya kalau dibuat singkatan jelek tuh jadinya SPSS soalnya. Ntar stis banget tuh. Iya, SPSS udah. SPSS nanti jadinya Satuan Penegak Sopan Santun. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya sebenarnya, kalau untuk jawab pertanyaan ini kita coba lihat dari sejarahnya kenapa SPD itu dibentuk. Nah, jadi awalnya SPD itu dibentuk itu karena ada keresahan nih dari pihak kampus akibat dari banyak mahasiswa yang melenceng dari aturan-aturan yang berlaku. Nah, lalu kan dibentuklah suatu komite yang namanya Komite Kedisiplinan. Jadi belum jadi satuan dulu, jadi masih Komite Kedisiplinan. Kenapa dipilih kata disiplin? Nah, kembali lagi dari definisi disiplin itu. Karena sederhananya, disiplin itu menggambarkan suatu perilaku yang taat terhadap aturan. Nah, akar dari permasalahan tadi kan akibat dari mahasiswa yang tidak taat terhadap aturan atau melenceng lah dari aturan. Makanya dipilihlah kata disiplin untuk mengakomodir atau mengakomodasi dari hal tadi gitu. Kayak gitu. Jadi dengan Satuan Penegak Disiplin ini diharapkan bisa membantu kampus untuk menegakkan kedisiplinan atau menegakkan aturan yang berlaku di lingkungan kampus ini. Penegakan aturan dari sebelumnya ada keresahan dari pihak kampus sendiri ya. Iya, betul. Dan dibentuk. Ternyata ada sejarahnya juga nih. Kita belajar hal baru nih Sobat Koala. Lanjut ya. Dan nanti kita kan udah saya bertanya kedisiplinan menurut definisi umum. Nah, sekarang saya mau bertanya ke definisi kedisiplinan menurut kakak sendiri nih. Dan kenapa hal itu menjadi penting di perguruan tinggi kita? Biasa kedinasan-kedinasan lain juga mungkin ada kedisiplinan. Kan tidak semua PTN atau kampus itu ada penegak disiplin gitu, Kak. Ya. Kalau dari saya pribadi, saya memaknainya hampir mirip lah dengan definisi kedisiplinan secara umum, yaitu kedisiplinan itu gimana cara kita untuk bisa taat terhadap aturan. Jadi sebenarnya kata kunci utama itu taat terhadap aturannya gitu. Nah, lalu tadi kalau tidak salah pertanyaan gimana ya? Kenapa kalau di kampus ini ada penegak disiplin atau gimana tadi pertanyaannya? Iya, di kampus lain tidak ada. Kadang ada yang tidak ada. Kenapa ada gitu kita? Oke. Kayak. Nah, tadi kan awalnya itu kan dari keresahan itu. Nah, kan kalau kita tahu kalau kita ini mahasiswa STS kan nanti calon aparatur sipil negara, yang artinya kan nanti kita akan jadi ASN juga pada waktunya nanti gitu. Nah, kan kita tahu nih kalau ASN itu kan punya core value yaitu berakhlak dan lain sebagainya lah gitu. Dan kita juga berbasis pelayanan lah gitu kepada masyarakat. Nah, kenapa sih harus ada satuan penegak disiplin lah gitu, atau kenapa sih harus kita disiplin lah sederhananya? Agar nanti ketika kita di lingkungan kerja atau di dunia kerja nanti kita sudah terbiasa disiplin itu. Jadi memang dibiasakan terlebih dahulu di lingkungan kampus ini agar pada saat nanti di dunia kerja tidak kaget gitu loh. Apalagi kan disiplin kan tadi tidak hanya tentang waktu ya, tapi tentang aturan-aturan berlaku. Kan tahu sendiri nih kalau di pegawai negeri atau ASN itu kan banyak nih aturan-aturannya dan itu kan harus kita taati gitu. Iya. Jadi ini masih berhubungan juga dengan kita yang ikatan dinas itu menjadi ASN. Atau ya bisa saya sebut ini kayak menjaga kualitas gitu ya. Ya, sederhananya seperti itu. Ya, jadi kita saat menjadi ASN itu sudah dibentuk disiplin di sini dan SPD ini sebagai tonggak yang menjaga kedisiplinan itu. Ya. Itu suatu kayak sudut pandang baru untuk SPD ya. Ya. Tapi kalau tidak ada SPD apa mungkin separah itu Kak, atau gimana Kak? Sebenarnya kalau kita mau sampaikan parah atau enggak sih itu kan kurang tahu ya, karena kan belum terjadi gitu. Cuman kalau berdasarkan pengalaman yang ada sebelum adanya SPD itu memang di kampus ini juga kan dari mahasiswanya itu ada beberapa saya tidak bisa katakan semuanya, beberapa oknum itu yang memang melenceng dari aturan yang seharusnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya SPD tidak ada, saya rasa mungkin hal ini bisa ada kemungkinan untuk terjadi lagi gitu. Nah, kalau misalnya mereka melenceng dari aturan yang ada, artinya kan nanti kualitas tentang kedisiplinan kemahasiswaan dari mahasiswa Politeknik Statistika STS itu jadi kurang baik gitu. Dan nanti di dunia kerja tentunya akan merepotkan juga. Apalagi kan nanti di dunia kerja kan banyak tuh aturan-aturan berlaku. Kalau misalnya dari sekarangnya aja nggak disiplin, ya gimana nanti di dunia kerjanya gitu loh. Jadi kita walaupun tidak yakin apa yang terjadi, tetap aja harus mencegah ya. Ya, betul. Yang penting menjaga kualitas seperti tadi. Mencegah lebih baik daripada memperbaiki. Iya, benar seperti itu. Tapi tetap aja kita suka denger nih di kampus kita atau kampus-kampus gitu mahasiswa yang
mungkin kurang disiplin atau kita bukan hanya dengar, mungkin menyaksikan sendiri mahasiswa yang sering jadwal kampus tidak tepat gitu, maksudnya tidak datang tidak tepat untuk jadwal kampus. Itu SPD itu bagaimana cara menegakkannya gitu secara praktik? Oke, sebenarnya kalau kalau saya katakan ya, sebenarnya kalau SPD ini fokus utama itu lebih ke peraturan berkenaan dengan kedisiplinan dan juga kerapihan gitu sebenarnya. Jadi yang sering kita lakukan peneguran ataupun penindakan itu berkenaan dengan penampilan terutama gitu. Penampilan dan juga mungkin kayak penggunaan atribut ataupun misalnya kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Kalau misalnya berkenaan akademik itu mungkin kami tidak melakukan peneguran ataupun penindakan secara langsung, tapi kami coba di sini karena kami satuan dalam disiplin yang artinya kita pionir dalam penegakan kedisiplinan. Jadi kita coba dengan memberikan contoh, karena sesungguhnya kalau dari saya pribadi cara kita mengajarkan kepada orang lain yang paling baik itu adalah dengan memberikan contoh gitu. Nah, jadi kalau misalnya berkenaan dengan kayak misalnya tepat waktu atau enggaknya, mungkin kita lebih ke contohnya aja. Tapi kalau misalnya ada kayak yang tidak rapi atau mungkin yang tidak disiplin saat apel dan sebagainya, mungkin kita bisa lakukan penindakan ataupun juga peneguran, mungkin seperti itu. Gitu ya. Jadi SPD ini penegakan secara langsung biasa terjadi seperti apel atau tentang kerapihan. Saya juga tadi sebelumnya saya rambutnya ini tanya ke teman saya rambutnya udah rapi belum? Ini bisa nggak sih, aman nggak sih gitu. Jadi saya sempat mau nyukur nih, tapi ternyata udah aman boleh. Nah, jadi ada beberapa aspek yang mungkin tidak dalam ranah SPD gitu Kak. Ya, tapi betul. SPD juga bisa menindak secara tidak langsung, yaitu dengan memberi contoh. Ya, memberi contoh gitu. atau mengingatkan lah sebagai sesama rekan lah gitu. Nah, bisa mengingatkan juga. Ya. Nah, tadi kan Kakak sudah menjelaskan SPD di lingkungan kampus nih. Kita sebenarnya masih mau tahu tentang SPD lagi nih. Sebenarnya kalau ada kan bentuknya organisasi atau apa? Ya. Semacam lembaga atau gitu. Ya, organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan. Itu bisa ada programnya gitu. Boleh tahu nggak kita kayak program, tujuan atau apa aja yang dilakuin gitu Kak tentang SPD? Oke, sebenarnya kalau untuk SPD sendiri di sini kita fokus sebagai pionir penegakan kedisiplinan gitu. Pionir dan juga inisiator, kalau bisa saya katakan pionir dan juga inisiator dalam penegakan kedisiplinan. Dimana kalau dalam hal ini kita memberikan contoh gitu kepada mahasiswa untuk penegakan kedisiplinan itu seperti apa gitu. Nah, SPD sendiri ini punya beberapa fungsi, diantaranya itu ada fungsi preventif, kemudian ada represif, dan juga ada evaluatif dan juga pengamanan. Nah, sebenarnya kalau yang paling sering teman-teman lihat itu yang preventif dan juga represif atau penindakan itu. Nah, di sini program yang paling sering kita lakukan itu yaitu program pelaksanaan apel dan juga operasi rutin. Nah, misalnya kalau teman-teman tingkat 1, 2, 3, 4 itu kan biasanya tuh digilir tuh apelnya tuh. Nanti kan sebelumnya ada kayak operasi rutin untuk make sure nih kita pastiin kalau teman-teman itu udah sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk penindakan itu tidak hanya terbatas di saat apel saja, tapi di setiap hari itu bisa dilakukan penindakan, tapi mungkin SOP-nya sedikit berbeda gitu. Nah, selain itu kan kalau misalnya tadi saya katakan mencegah itu lebih baik dibanding kita memperbaiki lah gitu. Jadi kita tidak hanya memberikan penindakan atau peneguran saja, tapi kita coba memberikan sosialisasi juga ke mahasiswa sebagai fungsi preventif kami. Itu kita coba kemas dengan menggunakan poster atau juga kita kemas juga menggunakan video-video gitu, video-video untuk sosialisasi peraturan. Dan alhamdulillah tahun ini kita juga bekerja sama dengan salah satu KM yaitu Media Kampus untuk membuat video-video ya kreatif lah gitu untuk kita sosialisasi peraturan kepada mahasiswa pada umumnya gitu. Gitu. Jadi banyak usaha preventif. Jadi sebelum terjadi kita sudah SPD sudah menyiapkan seperti operasi rutin, mengecek kerapihan mahasiswa, bahkan membuat video dengan Media Kampus untuk memberi mungkin semacam petunjuk ya Kak. Edukasi lah kepada teman-teman kepada gitu. Mahasiswa. Ya. Jadi memang ada operasi rutin ya. Ya. Oke nih, saya punya pertanyaan terakhir nih, mungkin sebagai kakak sebagai komandan SPD nih. Bagaimana kakak menerapkan kedisiplinan sehari dalam belajar atau perkuliahan misalnya, atau berhubungan dengan pendidikan terutama, dan sekaligus mungkin tips untuk kami atau sobat koala bagaimana cara menegakkan disiplin kita dalam sehari-hari, terutama dalam belajar kan kalau kita sebagai mahasiswa.
Oke, aduh ini pertanyaannya skis banget nih. Soalnya berhubungan sama belajar nih, belajar dan terus belajar. Oke, sebenarnya kalau gimana cara negakin kedisiplinan ya kita bisa ya karena terbiasa gitu. Jadi emang dibiasain aja gitu pelan-pelan. Nanti insya Allah bisa gitu untuk menekan kedisiplinannya mulai dari diri sendiri gitu. Nah tadi berhubungan dengan gimana kita kayak belajarnya lah gitu biar bisa disiplin gitu. Kalau saya pribadi sebenarnya nggak ada trik yang istimewa lah gitu kalau untuk bisa mendisiplinkan atau bisa konsisten dalam belajar gitu. Nah, kalau saya biasanya itu paling membuat notes gitu. Paling nanti misalnya buat notes entah itu di handphone atau misalnya ditempel gitu di lemari berkenaan dengan schedule ataupun jadwal saya gitu. Jadi apa yang pun saya lakukan di minggu ini itu saya coba buat notesnya biar saya bisa lebih disiplin gitu. Saya bisa lebih memanage waktu yang saya punya gitu. Nah biasanya kalau emang lagi rajinnya saya bisa buat bahkan per harinya gitu. Jadi kalau misalnya per hari saya harus kerjain ini gitu. Jadi saya coba buat notesnya, saya manage waktu saya gitu supaya nanti bisa lebih teratur lah gitu kayak gitu. Paling kalau untuk langkah atau tips yang bisa saya kasih ya seperti itu ya, tidak yang terlalu istimewa. Sisanya sih ya mengalir aja gitu. Bagus sekali ya Kak. Jadi bahkan dibantu dengan sarana seperti notes yang tapi intinya itu memang dari dibiasakan ya, bisa karena terbiasa tadi yang kakak sebut yang karena kalau kita pada saat awal-awal ya kita mulai itu emang agak sulit kayak saya baru 2-3 hari jalan tuh udah malas tuh, tapi kalau kita coba biasain pelan-pelan lah gitu, setelah kita buatin targetnya insya Allah bisa terbiasa lah gitu. Nah tadi dengan bantuan ya kita buat notes untuk pengingat lah gitu. Nah buat notes, jadi banyak sekali tips untuk menjaga kedisiplinan kita sendiri ya. Nah, last but not least, sebagai penutup pembicaraan kita untuk kali ini, ada nggak nih Kak kata-kata mutiara untuk Sobat Koala? Waduh, kata-kata hari ini nih jadi judulnya. Kata-kata hari ini. Oke, mungkin saya coba izin lihat dulu ya dininya, soalnya takutnya salah nih. Soalnya bahasa Inggris. Takutnya salah bacaan nanti di komen nih sama teman-teman. Oke, mungkin kalau untuk kata-kata ini sebenarnya ini sering saya lihat juga di Jarkomispedia. Sebenarnya untuk kata-katanya itu dari William Fetter, bukan dari saya. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya itu dia bilangnya gini, if we don't discipline ourselves, the world will do it for us. Artinya kan kalau kita tidak mendisiplinkan diri kita sendiri, dunia yang akan mendisiplin kita. Nah jadi tinggal kita pilih apakah kita mau disiplin atas kesadaran diri sendiri atau memang harus orang lain yang mendisiplinkan kita. Karena kan kalau didisiplinkan oleh orang lain kan agak ini ya, kadang kayak kita mungkin kalau orang yang nggak terima agak tersinggung gitu dan sebagainya. Nah mungkin kalau saya pribadi saya lebih memilih untuk mendisiplinkan diri saya sendiri karena atas kesadaran diri sendiri gitu. Kurang lebih seperti itu. Keren banget ya. Jadi tadi kata-kata mutiaranya disiplinkan diri sendiri atau kita akan disiplinkan oleh dunia tadi ya. Wah, hebat banget Kak. Kalau gitu sudah waktunya untuk penutupan. Terima kasih untuk menyempatkan waktu untuk hadir dan sudah ngobrol-ngobrol bersama kita. Tapi sebelum penutupan kita jargon dulu ya. Tadi Kakak sudah lihat kan di awal atau sudah kita pelajari jargonnya podcast Tis Mengajar. Oke. Langsung kita mulai aja ya. Oke, siap. Postman Podcast Tis Mengajar, memperdalam pendidikan, membangun masa depan. Terima kasih Sobat Koala, sampai jumpa di Postman episode selanjutnya.